80% memang tidak bergejala ya kalau misalnya, tapi walaupun ada gejala biasa sudah tahap yang lanjut tuh. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui biasa ketemunya pada saat lagi medical check up seperti itu. Jadi bisa menyebabkan yang namanya cairan di dalam perut, bisa menyebabkan yang namanya buncit, kaki bengkak seperti itu. Itu salah satunya misalnya di awal-awal. Kalau misalnya amonianya juga meningkat, itu ke otak jadinya racun pada otak bisa menyebabkan penurunan kesadaran seperti itu. Sirosis hati ini memang kita adalah jangan sampai kerusakan hatinya berlanjut seperti itu. Jadi yang tidak bisa sembuh karena sifatnya irreversible ya Mas ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin semua organ yang ada di dalam tubuh kita, semua pasti penting ya, mulai dari jantung, paru, hati, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin tentang hati atau biasa disebut liver, ini memang banyak penyakit yang bisa mengganggu kesehatan atau kondisi si hati ini sendiri. Salah satunya adalah sirosis hati. Sirosis itu apa ya? Mungkin ini satu terminologi atau istilah yang kayaknya belum familiar buat Anda, meskipun mungkin kasusnya sering ya mungkin Anda tuh atau tahu lah gitu temuin, tapi nggak tahu mungkin bahwa ini istilahnya adalah sirosis. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas apa itu sirosis hati, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan penanganannya itu yang paling penting supaya si sirosis ini bisa hilang dan juga bisa sembuh. Dan gimana dengan kondisi organ hati setelahnya nanti akan kita bahas ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar sirosis hati. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit liver. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Surya Ulhak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Selamat pagi Dr. Surya, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat dok? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu di hari Jumat yang berkah ini Iya, dok ya. alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar sirosis hati. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar liver ya, sakit liver. Ya. Yang pertama adalah penyakit organ hati hanya menyerang orang yang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Nah ini kan kalau kita ngomongin orang yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol dan obat-obatan gitu ya, ini kan memang concernnya itu ke banyak faktor, ke banyak hal seperti itu. Betul. Nah kalau kita lebih mengerucut ke liver atau sakit liver, betul nggak sih kalau orang-orang yang suka minum minuman keras, beralkohol dan lain sebagainya itu pasti ada masalah di organ hatinya atau gimana? Jadi sebenarnya mungkin dari pernyataan yang pertama kali yang Mas katakan itu sebenarnya kurang tepat ya sebenarnya. Bukan hanya penyebabnya karena alkohol ataupun obat-obatan. Penyebabnya salah satunya juga bisa karena infeksi virus. Seperti itu. Virus yang paling sering itu adalah virus hepatitis. Seperti itu. Itu yang paling sering. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kalau orang-orang yang mengonsumsi alkohol, terus kemudian obat-obatan tertentu gitu ya, atau obat-obatan terlarang mungkin ini maksudnya ya, itu pasti ada berpengaruhnya ke kondisi hatinya atau gimana? Ya, jadi kalau misalnya alkoholnya berlebihan, kemudian juga obat-obatan yang sifatnya hepatotoksik, kita istilahnya, itu bisa menyebabkan yang namanya peradangan di hati. Peradangan hati itu yang menyebabkan yang namanya jaringan parut. Jaringan parut yang bisa menyebabkan ke arah sirosis hati, seperti itu, kerusakan organ hati. Itu bisa berapa lama sih dok? Maksudnya kayak kan orang-orang ya. Alhamdulillah sih saya enggak ya, gitu ya, tidak mengonsumsi itu gitu. Nah itu kan biasanya ya orang-orang yang mengonsumsi minuman-minuman keras dan obat-obatan itu kan sifatnya addicted ya, maksudnya mereka ketergantungan dan itu bukan term yang pendek gitu, bisa jadi panjang banget bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Betul sekali. Ya kita nggak bisa pukul rata, setiap orang mungkin kondisi kesehatannya beda sih. Tapi maksudnya kayak ada nggak sih kayak ya in average aja deh, maksudnya berapa tahun mereka mengonsumsi itu terus ada efeknya ke organ hatinya. Iya, jadi rata-rata kalau misalnya dari statistik bisa 20 tahun bisa sampai 30 tahun berikutnya. Jadi memang nggak bisa langsung cepat gitu menjadi sirosis atau kerusakan organ hati. Jadi bisa butuh waktu yang lama, proses yang lama menjadi sirosis atau kerusakan organ hati. Oke. Sampai 20 tahun, 30 tahun itu akhirnya mungkin ya dok ya, mungkin tuh orang jadi kayak
nggak bener tuh dibilangnya nanti penyakit hati gara-gara minuman keras orang sekarang nggak muncul baru 5 tahun 10 tahun. Padahal itu sebenarnya silent killer ya. Silent killer Karena lah istilahnya. bisa jadi munculnya 20 tahun 30 tahun ke Betul depan. sekali. Jadi jangan jumawa ketika mengonsumsi itu dan feeling good aja kayak nggak Iya. terjadi apa-apa kok gitu ya di tubuhnya. Nah itu harus berhati-hati. Bukannya kita doain sih, ini sebagai tindakan preventif supaya sayang sama tubuhnya gitu. Benar ya. sekali. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Penyakit pada organ hati seperti hepatitis Oke, maksudnya penyakit pada organ hati itu seperti hepatitis yang menular lewat transfusi darah. Ya. Betul nggak ini? Itu salah satu, ya betul ya sebenarnya ya, karena memang salah satu penularan dari hepatitis, virus hepatitis itu salah satunya adalah melalui darah. Tapi biasanya kalau untuk kita melakukan donor darah ataupun transfusi darah biasa dilakukan screening tuh yang ketat gitu Mas. Jadi memang kalau misalnya ternyata terdeteksi yang namanya virus hepatitis B ataupun C itu akan tidak bisa dilanjutkan untuk transfusi darah. Seperti itu gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang kayak donor dan lain sebagainya, itu ketika dia diambil darahnya itu yang dicek tadi itu on the spot dicek atau tetap diambil darahnya pada saat itu nanti akan dibawa ke lab untuk pemeriksaan atau gimana sih dok? Iya, jadi kalau misalnya diambil darah yang sampelnya darahnya dulu diperiksakan berbagai macam-macam agen-agen yang bisa menyebabkan penularan itu sendiri. Salah satunya hepatitis, nggak hanya hepatitis saja, semuanya diperiksakan secara ketat. Oke. Itu di on the spot di tempat donornya atau kan biasa ada bakti sosial donor-donor gitu Ya. kan, bukan di PMI-nya atau di rumah sakit itu Ya. nanti di tempat itu dilakukan tes atau tetap diambil darahnya dulu nanti baru dibawa ke lab gitu. Ya, dibawa ke lab dulu. Nah. Diperiksakan yang lebih lengkap di sana. Di screening yang sangat ketat sekali. Oke dok, kita lanjut ya. Yang ketiga ya, penyakit kanker hati lebih sering terjadi pada lansia. Kan arti ada beberapa range usia yang memang mereka rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Iya. Salah duanya ya. Yang pertama itu anak-anak karena imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna. Kalau lansia karena proses aging dan degeneratif gitu ya, akhirnya imun sistemnya menurun seperti itu. Nah betul nggak sih kalau kita ngomongin kanker hati itu lebih banyak mungkin prevalensinya pada lansia, ini betul atau enggak? Ya, sebenarnya kalau untuk masalah kanker hati itu memang butuh proses untuk jadi kanker hati. Makanya sangat jarang ditemukan pada usia yang masih produktif, yang masih dewasa muda. Yang memang sering di atas 40 tahun, Mas. Jadi memang pada usia, apalagi usia lansia ya di atas 60 tahun. Kalau misalnya dia mempunyai faktor risiko terjadinya infeksi hati ataupun yang menyebabkan peradangan hati, ya bisa menyebabkan kanker hati di kemudian hari. Mungkin gini, jarang orang di usia-usia yang produktif, di usia muda didiagnosis atau divonis kanker hati karena akhirnya itu kayak proses awalnya gitu nggak sih? Karena sifatnya progresif ya, dia secara gradual munculnya sehingga akhirnya muncul parah-parahnya banget, gejalanya, simptomnya muncul itu di usia-usia yang mungkin 40 plus atau 50 plus, even mungkin 60 plus. Jadi akhirnya orang berpikir bahwa kanker hati itu munculnya di usia lansia, jadi kita yang muda-muda nggak apa-apa deh, have fun aja gitu hidupnya supaya tetap aman-aman aja karena jauh dari yang namanya kanker hati. Padahal sebenarnya quote and quote mereka bisa saja menabung hal yang buruk untuk kemudian ujung-ujungnya kanker hati, begitu nggak sih? Betul sekali. Jadi tergantung dari masa mudanya dulu nih. Tergantung masa mudanya, apabila pola hidupnya terjaga, sehat, ya untuk terjadinya kanker hati yang lanjut atau bagaimana, seperti itu akan bisa dihindari. Nah itu dia, berarti nabung atau investasi di masa muda untuk kesehatan di masa tua betul gitu ya. sekali. Jadi jangan jumawa bahwa muda masih enak-enak aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Kerusakan pada organ hati akan berpengaruh pada organ lainnya. Waduh, serem banget. Ini mitos atau fakta? Ya, jadi memang kalau misalnya ke sirosis hati atau kerusakan organ hati itu bisa menyebabkan komplikasi ke organ yang lain seperti salah satunya otak yang kita sebut dengan encephalopathy hepaticum, bisa menjadi penurunan kesadaran akibat terjadinya penumpukan racun-racun amoniak. Itu. Dan kedua bisa juga kena ginjal, ke arah ginjal kita sebut namanya sindrom dari hepatorenal. Jadi memang bisa menyebabkan kerusakan dan gangguan dari ginjal. Kemudian juga bisa ke paru-paru, ke pulmo. Jadi hepatopulmonal istilahnya gitu. Jadi memang bisa menyebabkan organ lain yang bisa menyebabkan komplikasi. Itu kalau sampai akhirnya pengaruh ke organ lain gitu ya dok ya. Itu tuh kayak tergantung grading dari kondisi penyakit di hati nggak sih? Maksudnya kayak
ya di awal-awal mungkin nggak akan berpengaruh ke organ lain. Tapi ketika dia udah masuk gradingnya tambah lebih parah tuh ya, itu bisa akhirnya dia bisa nyebar ke organ-organ yang lain. Jadi komplikasinya merembet kemana-mana gitu. Betul, jadi sudah yang stadium yang lanjut tuh Mas jadinya. Jadi bisa menyebabkan yang komplikasi-komplikasi itu tadi seperti itu. Oke, jadi makanya itu pentingnya deteksi dini ya dok ya, screening untuk mengetahui kondisinya seperti apa supaya dia nggak nyebar kemana-mana ya. Karena kalau nyebar kemana-mana yang ditangani bukan cuma hati aja itu, yang berbagai organ yang lain. Benar sekali, komplikasi yang kita tangani. Itu komplikasinya yang ditakutkan ya. Oke, yang terakhir, kerusakan organ hati akibat sirosis itu katanya nggak bisa disembuhkan. Waduh, serem banget ini nggak bisa disembuhkan. Ya mending kalau masih bisa terkontrol. Kalau nggak bisa disembuhkan dan nggak bisa terkontrol, susah juga. Ya nggak mending dikontrol juga sih. Pinginnya sih sembuh ya. Gimana tuh dok? Ya, memang sayangnya sirosis hati ini memang tidak bisa disembuhkan Mas. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah kerusakan hati yang lebih lanjut. Dan juga untuk mencegah yang namanya komplikasi tadi yang disebabkan oleh dari sirosis hati. Jadi ya pada dasarnya butuh pengobatan yang seumur hidup nantinya seperti itu. Wow, seumur hidupnya. Makanya penting banget untuk menjaga kesehatan organ hati. Benar sekali. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sirosis hati dan apa saja yang harus dilakukan, nanti kita bahas di segmen selanjutnya, dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Ulhak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Oke dok, kita sebelum ngomongin sirosis hati ya dok ya, mungkin banyak yang belum paham juga seputar organ hati dulu kita bahasnya. Jadi organ hati ini apa, di dalamnya ada apa aja gitu ya. Kalau selama ini kita hati ngomongnya tentang love gitu ya, hati love gitu ya. Nah sebenarnya organ hati ini apa, di dalamnya apa, mungkin anatominya ada apa aja di dalamnya dan fungsinya sebagai apa sebenarnya organ hati ini sendiri gitu. Ya, jadi memang organ hati itu merupakan organ yang vital ya bagi tubuh kita. Terutama dia berfungsi sebagai proses pembuatan protein, kemudian juga untuk meningkatkan imun tubuh juga. Kemudian dia untuk menghasilkan namanya cairan empedu. Cairan empedu itu untuk mengemulsi lemak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan itu yang secara umumnya seperti itu ya. Seperti itu ya. Dan memang yang berfungsi adalah sel hepatosit yang kita sebut yang namanya yang di organ hati itu. Di organ hati. Ini Betul. posisinya kalau hati itu ada di mana ya dok ya? Oh ya. Kalau hati itu sebelah di kuadran di sebelah kanan nih, di sini kanan atas ya, bagian perut nih. Di bawah arcus costae, tulang dari iga kita yang di sini ya? Ya betul di situ. Oke. Dengan fungsinya yang tadi disebutkan seperti itu ya. Nah, kalau kondisi hati yang baik dan tidak baik atau yang sehat dan tidak sehat itu biasanya paling banyak itu dipengaruhi dari apa sih? Maksudnya apakah dari makanan kah atau dari kondisi yang lain? Ya sebenarnya kalau misalnya lihat dari sehat tidak sehat itu kembali lagi dari pola hidup kita ya. Jadi kalau misalnya pola hidup kembali lagi kalau misalnya dia baik pola makannya, kurangi yang lemak yang berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Seperti itu salah satunya seperti itu. Salah satunya. Jadi memang banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa organ hati itu bisa sehat atau tidak sehat. Betul. Dari lifestyle, pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya itu juga pengaruh ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin sirosis hatinya itu sendiri. Dengan kondisi organ hati yang tadi disebutkan oleh Dr. Surya dan fungsinya, nah sekarang ada namanya penyakit sirosis hati. Mungkin banyak orang yang belum begitu paham dengan istilah sirosis gitu ya. Kalau organ hati mungkin sedikit banyak pasti udah paham lah gitu ya. Tapi kalau istilah sirosis, boleh dijelaskan nggak apa itu sirosis dan
Apa itu sirosis hati? Baik. Jadi memang kalau sirosis hati dengan sirosis sama aja sebenarnya sih ya. Jadi sirosis itu suatu keadaan kondisi penyakit hati yang sudah tahapnya sudah lanjut Mas. Sudah tahap lanjut di mana terjadi akibat adanya peradangan di hati yang menyebabkan jadinya ada jaringan parut tuh. Jaringan parut di dalam hati sehingga akan mengganggu fungsi hati untuk mengeluarkan yang fungsinya tidak optimal. Biasanya terjadinya secara kronis atau menahun, bertahun-tahun. Biasanya tidak ditangani dengan baik istilahnya gitu, terlaksana tidak baik. Oke. Dok, mungkin banyak yang juga belum paham tentang jaringan parut. Kalau parut kan mungkin ibu rumah tangga buat marut kelapa ya, gitu kayak apa tuh jaringan parut dok? Maksudnya kayak untuk kondisi seperti apa bisa disebut sirosis hati kan ada jaringan parut gitu. Nah itu jaringan parut tuh yang seperti apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau misalnya ada luka di bagian kulit kita, itu kan terjadi adanya penutupan jaringan ya. Ngering. Itu jaringan parut seperti itu. Kalau misalnya dialurkan ke organ hati kita, jadinya dia mengeras. Jadinya dia banyak jaringan parut, jadinya mengeras, tidak elastis lagi seperti itu. Sehingga mengganggu yang namanya sel hepatosit itu untuk bekerja sebagaimana mestinya. Oh oke. Kalau di tangan atau di kaki kan jaringan parut muncul setelah kita luka ya dok ya, lecet atau luka terbuka gitu kan. Terus kemudian dia timbullah jaringan parut itu sendiri yang mengeras itu. Nah kalau organ hati kan memang aslinya kan tidak keras ya. Terus kemudian muncul jaringan parut yang akhirnya ada keras situ. Nah itu apa yang akhirnya menyebabkan bisa muncul sisirosisnya di jaringan parut di situ? Itu karena akibat adanya peradangan itu sendiri. Nah, peradangan itu banyak penyebabnya. Misalkan infeksi virus, alkohol, ataupun yang lainnya autoimun seperti itu yang menyebabkan namanya peradangan hati. Peradangan itu yang bisa menyebabkan yang namanya jaringan parut seperti itu. Oh, oke. Nah, ini berarti kondisinya sama nggak dengan penyebab sisirosis itu sendiri? Maksudnya kayak autoimun dan segala macamnya yang akhirnya menyebabkan peradangan atau inflamasi ini dan akhirnya berujung dengan jaringan parut sehingga bisa menyebabkan sirosis. Ini sama nggak inline sejalur atau gimana? Iya, dia sejalan. Jadi memang kalau misalnya penyebab dari sirosis ini kan bisa kita bagi ya. Ada yang virus dan non virus gitu. Jadi memang kalau virus penyebab yang paling sering adalah hepatitis B dan C. Sedangkan yang non virus itu seperti ya minum alkohol yang berlebihan, lemak yang berlebihan dan juga autoimun. Nah, kalau misalnya terjadi peradangan hati itu kan menyebabkan yang namanya jaringan parut itu sendiri yang terjadi akibat dari luka itu bisa luka yang menyebabkan jadinya jaringan parut gitu Mas. Oh, oke. Nah, kita mulai dari yang non virus dulu ya. Gitu. Baik. Kalau virus kan jelas tuh hepatitis B dan C gitu ya. Nanti kita juga bahas. Kalau non virus minum secara berlebihan, minuman keras ya maksudnya berlebihan. Nah berlebihan itu kan kadang-kadang agak nggak subjektif, nggak objektif istilah orang aja subjektif kayak mungkin di satu orang berapa botol sehari masih ya oke, tapi itu bisa banyak. Nah ada nggak sih maksudnya kayak kita nggak usah ngomongin seberapa banyak ya kuantitasnya, tapi berapa apa yang dirasakan oleh tubuh ketika udah dibilang bahwa ini berlebihan gitu sehingga akhirnya wah ini bisa pengaruh ke sirosis nih gitu dok. Jadi memang kalau misalnya alkoholnya udah berlebihan itu akan dirasakan seperti ada nyeri nih di bagian perut bagian atas bawah gitu yang tadi di bagian hatinya. Karena sudah terjadinya peradangan itu sendiri. Nah, kalau bisa terjadi peradangan, yaitu yang bisa menyebabkan yang namanya jaringan parut itu, bisa menyebabkan sirosis. Oh, oke. Itu untuk kondisi-kondisi yang memang non virus gitu ya. Nah, kalau virus kan hepatitis B dan C berarti apakah indikasinya bahwa orang-orang dengan riwayat hepatitis B dan C pasti akan berujung pada sirosis atau gimana? Nah, sebenarnya dibilang pasti di kemudian hari yang dia tergantung dari daya tahan tubuhnya dia lagi seperti itu. Jadi bisa bertahun-tahun akan menyebabkan yang namanya sirosis hati di kemudian hari gitu. Itu berlaku untuk mereka yang penanganannya atau perawatan untuk hepatitis B dan C-nya terlambat, kurang baik atau semua juga bisa berisiko meskipun penanganannya juga baik pada pasien-pasien hepatitis B dan C. Yang namanya untuk menangani hepatitis B dan C itu adalah untuk menekan yang namanya virusnya bereplikasi dan dia menyebabkan flare istilah gitu. Sehingga kalau misalnya tidak ditangani, ditekan virusnya untuk menyebabkan namanya peradangan, itu akan bisa berujung-ujung yang namanya kerusakan organ hati nantinya. Yang bisa menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati itu sendiri ya. Oke, nah untuk menuju ke sana itu perlu yang bahasanya
sifatnya dia kan akan progresif ya. Iya. Kan bukan yang akut pasti kan, ini sifatnya kronik kan. Kronik. Gitu. Itu bisa berlangsung berapa lama sih Dok sehingga akhirnya bisa masuk kategori sirosis hati gitu? Nah itu kembali lagi tadi yang sampai 20 sampai 30 tahun kemudian. Jadi memang tidak langsung cepat karena sifatnya kan kronis ya, bukan akut. Nah oke, nah untuk sifat yang kronis ini kadang-kadang kan nyaru ya Dok, gejalanya itu Iya. kadang-kadang kalau akut itu benar-benar jelas kan, Iya. ya kebanyakan jelas gitu. Tapi kalau kronis karena dia sifatnya progresif bertahap, jadi kadang-kadang orang nggak ngeh bahwa ini adalah satu penyakit tertentu, dalam hal ini adalah sirosis hati. Jadi kayak agak bias ya, agak nyaru lah bahasanya dengan kondisi-kondisi yang lain yang kita pikir kayak ini mah cuman biasa aja, misalnya kayak greges-greges biasa dan lain sebagainya. Nah kalau untuk sirosis hati ini ada nggak sih di masa yang panjang itu menuju ya proses yang kronis ini ada gejala-gejala yang mungkin ya umum sama yang khasnya bahwa ini kayak ada hubungannya nih sama hatinya udah terkena sirosis gitu. Ya memang pada dasarnya gejala-gejala awal pada sirosis hati itu biasanya tidak bergejala Mas. Nah itu. 80% memang tidak bergejala ya kalau misalnya. Tapi walaupun ada gejala biasa sudah tahap yang lanjut tuh. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui biasa ketemunya pada saat lagi medical check up seperti itu, diperiksakan hepatitis B-nya ternyata ada, kemudian diperiksa USG ternyata sudah mengeras seperti itu. Jadi memang biasanya tidak ada gejala pada awalnya pada sirosis hati ini tuh sayangnya. Seperti itu. Oke, terkait MCU gitu ya. Kan ya kita nggak ngerti ya, maksudnya ada banyak paket-paket MCU soalnya di luar sana ya gitu ya. Iya. Nah, MCU yang standar itu bisa nggak sih ketahuan bahwa ada sesuatu nih masalah di organ hatinya? Iya, biasanya kalau MCU itu yang paling screening di awal itu adalah fungsi hatinya dulu nih, yang kita sebut namanya SGT SGPT. Kalau misalnya terganggu dari SGT SGPT-nya, kita akan lanjut lagi yang namanya hepatitis B untuk cek yang namanya antibodinya ya, HBsAg ataupun anti HCV untuk ke arah hepatitis C. Tapi memang tiap medical check up kan beda-beda ya, ada yang lengkap, ada yang cuman hanya di awal aja gitu ya. Iya betul. Nah itu kalaupun misal gitu, oke lah sekarang kita ngomong medical check up yang versi lengkap gitu ya. Nah tapi sekarang kita ngomongin kondisi orangnya justru nih. Kondisi orangnya ini dia masih di awal banget tahap menuju ke sirosis hati. Kedetek nggak sih Dok? Bisa kedetek. Jadi kedeteknya adalah dari infeksi virusnya itu sendiri yang kita lihat. Kalau misalnya untuk menuju sirosis hati itu kan butuh ada yang namanya faktor risiko ya atau penyebabnya. Salah satunya seperti hepatitis B atau hepatitis C. Itu bisa kita screening di awal seperti itu. Juga kalau misalnya dari USG kita lihat apakah ada jaringan yang sudah mulai mengecil dari organ hati. Itu yang bisa kita lihat di awal. Bisa dilihat ya. Nah itulah pentingnya screening ya. Betul, Dok, ya. screening. Periksa dari awal. Betul. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Ulhak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah gini, tadi juga sempat kita bahas di segmen mitos fakta sih kalau kita ngomongin seputar range usia tertentu gitu ya. Dengan anak-anak maupun lansia yang masuk kategori usia-usia rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Nah kalau urusannya dengan hati, ada nggak sih maksudnya kan ya setiap orang ingin terlahir secara sempurna lah ya, sehat dan sempurna gitu. Tapi kan mungkin ada kondisi semisal bayi lahir dengan kondisi ya kongenital ya, bawaan kehamilan, kelahiran gitu. Akhirnya ada sesuatu yang salah nih sama organ hatinya dari kecil gitu ya, dari lahir. Atau mungkin juga ada orang tua dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga akhirnya mereka punya risiko lebih besar mengalami gangguan di hati. Nah kalau kita ngomongin range usia, ada nggak sih yang memang masuk kategori yang kayaknya ini memang harus hati-hati sama organ hatinya karena siapa tahu ini berisiko besar mengalami sirosis hati gitu dong. Ya. Jadi memang kalau misalnya penularan itu bukan hanya dari, bisa salah satunya dari ibu ke anak ya, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya
ibu mempunyai adanya infeksi virus hepatitis B ataupun C, itu memang anaknya nanti harus diberikan vaksin hepatitis B dan C pada saat di awal, terutama yang vaksin hepatitis B ya, karena memang itu yang paling sering menyebabkan sirosis hati di kemudian hari nantinya. Jadi memang sudah ada program pemerintah tuh Mas untuk itu. Dan kemudian juga untuk masalah pada bayi juga bisa menyebabkan sirosis hati di awal-awal. Biasanya pengaruh yang tadi Mas bilang kongenital ya istilahnya, yang kita sebut namanya atresia biliar nih Mas. Jadi memang dia terjadi penutupan dari yang namanya saluran kandung empedu yang menyebabkan aliran balik yang namanya bilirubin, menyebabkan dan yang namanya peradangan hati kembali lagi tadi. Menyebabkan dan yang namanya jaringan parut kemudian jadi sirosis hati pada bayi. Oke. Nah kalau ngomongin ibu hamil yang ada riwayat hepatitisnya B atau C gitu ya, Dok ya. Itu sebenarnya ya, atau ini ranahnya dokter atau enggak. Mereka aman gak sih kalau untuk hamil? Dan mereka kan biasanya misal nih ya, orang ini terdiagnosis sudah ada hepatitis B dan C. Terus kemudian ya tapi saya mau promil dong. Itu aman gak sih atau gimana? Nah ya, jadi memang sering kita temukan ya pada ibu-ibu yang rencana mau punya anak, tapi mengidap yang namanya virus hepatitis B atau C. Jadi memang untuk virus hepatitis B dan C ini tidak menunda kita harus mengontrol yang namanya virus hepatitisnya itu sendiri. Kita harus menekan yang namanya replikasinya si DNA-nya dari virus hepatitis itu supaya tidak menularkan kepada anaknya. Jadi memang kalau misalnya lagi tinggi-tingginya virus hepatitis B dalam tubuh seorang ibu itu disarankan untuk tidak hamil dulu seperti itu. Jadi harus kita obati si ibunya. Dan juga dicegah juga setelah anaknya lahir kita vaksin juga anaknya dengan vaksin hepatitis B. Kalau untuk lebih meyakinkan ya dok, ya semisal kayak saya mau lahiran dok, gini-gini segala macam, saya mau cek dong, karena mungkin ya, karena di Indonesia kan mungkin banyak orang yang nggak itu ya, bisa prenatal preparationnya gitu kan gitu. Jadi kayak aku mau cek dong dok, ini mau lahiran, ini mau cek, siapa tahu ada hepatitis dan lain sebagainya, itu bisa ketahuan di situ dan bisa langsung ada tindakan apa gitu nggak sih dok? Iya betul, jadi kalau misalnya sudah terdeteksi hepatitis B-nya, antibodinya, kita akan lanjut lagi namanya virus cek yang namanya HBV DNA seperti itu. Melihat yang namanya virusnya itu ada berapa banyak secara kuantitatif. Nah itu kemudian harus kita berikan antivirus untuk mengecilkan yang namanya replikasi dari DNA-nya si virus hepatitis B. Oh, kalau misal udah teridentifikasi nih dok bahwa ini segala macam ada hepatitis yang bisa menyebabkan sirosis hati gitu ya. Itu si bayinya ini sendiri maupun si ibu ini mulai dari proses kelahiran awal persalinan udah langsung ada tindakan dong untuk at least preventifnya supaya nggak berujung pada sirosis hati. Betul, jadi memang tindakan preventif adalah menekan yang namanya replikasi DNA-nya pada si ibu dulu nih sebelum dia untuk program hamilnya. Dan juga untuk mencegah yang namanya si pas sudah lahir itu akan diberikan vaksin supaya tidak terjadi terinfek virus hepatitis B yang sudah ada pada bayi itu bereplikasi seperti itu. Oh, supaya nggak bisa berujung pada sirosis hati Betul itu sendiri sekali. ya. Oke, sekarang kalau kembali ke umum ya. Kalaupun akhirnya orang udah terdiagnosis wah ini ada sirosis hati gitu segala macam. Itu tuh bisa pengaruh ke kinerja hati yang maksudnya kan ada beberapa fungsi dari hati gitu ya dok ya. Sehingga ketika terjadi sirosis hati, dia kan pasti sedikit banyak akan mengganggu fungsi kerja si organ hati dong gitu. Itu biasanya apa yang paling diganggu dulu sehingga akhirnya fungsinya lebih menurun terlebih dahulu atau mungkin semua tetap terganggu tapi mungkin dia sifatnya bertahap gitu atau gimana? Nah iya, jadi kalau misalnya dilihat dari fungsi hati kan dia membentuk yang namanya protein albumin ya. Sehingga kalau misalnya albuminnya berkurang itu akan menyebabkan ongkotik dari plasma itu dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah itu terjadi gangguan. Sehingga kan cairan dari pembuluh darah itu akan keluar gitu loh Mas. Jadi bisa menyebabkan yang namanya cairan di dalam perut, bisa menyebabkan yang namanya buncit, kaki bengkak seperti itu. Itu salah satunya bisa di awal-awal. Juga kalau misalnya bilirubin juga terganggu sehingga terjadi matanya kuning, seperti kulitnya kuning seperti itu. Nah itu yang sering banget tuh dok kalau ngomongin hubungannya sama hati itu menguning tuh tubuhnya, mata dan lain sebagainya. Itu di tahap yang apa sih dok sehingga kayak entah matanya atau mungkin telapak jarinya, tangannya itu bisa menguning itu apakah semua akan berakhir seperti itu atau gimana? Ya kalau misalnya tidak tertangani dengan baik sehingga terjadinya peradangan di hati itu akan menumpuk tuh yang namanya bilirubin yang dalam tubuh kita.
Sehingga kalau misalnya bilirubin meningkat di dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah, itu akan menyebabkan manifestasinya kuning. Kuning di dalam kulit, kuning kelihatan dari mata di awalnya ya, karena kan kelihatan banget ya istilahnya Iya, kuning kelihatan mata. banget, kuning banget seperti itu. Nah, itu konsekuensinya apa sih, Dok, ketika tubuh sudah mulai menguning seperti itu? Maksudnya kayak pasti bisa dinotis lah sama orang ketika Betul. dia mulai matanya, telapak tangannya memang harusnya bukan kuning, dia menguning kan gitu, pasti bisa dinotis sama orang. Dia ada yang dirasa nggak atau ada dua sebenarnya, ada yang dirasa dan konsekuensinya apa ketika tubuh mulai menguning seperti itu? Iya, kalau menguning begitu berarti kan tingginya bilirubin ya dalam tubuh kita. Sehingga akan menyebabkan ada rasa gatal-gatal dalam tubuh. Karena kulit bilirubin yang menumpuk dalam tubuh kita itu akan menyebabkan rasa itchy, gatal pada tubuh. Itu sih yang bisa dirasakan gejala-gejalanya. Oh, Gitu. oke. Itu pasti akan terjadi nggak sih, Dok, pada semua orang dengan riwayat sirosis hati atau pada case-case tertentu gitu atau gimana? Ya pada umumnya akan bermanifestasi seperti itu karena itu merupakan salah satu gejala yang khas pada sirosis hati seperti itu. Karena sudah mulai mengeras hati itu sehingga tidak akan bisa mengeluarkan bilirubin ke bagian pencernaan sehingga dia akan aliran balik ke bagian darah pembuluh darah kita. Nah itu kan sudah melibatkan ke pembuluh darah dan lain sebagainya kan, berarti kan kalau ngalir ke seluruh tubuh, tubuhnya menguning kan berarti dia akan mengenai mungkin ya, Dok, organ-organ yang lain juga dan itu bisa disebut sebagai salah satu komplikasinya dari sirosis hati nggak sih atau gimana? Ya benar, itu salah satu komplikasi dari sirosis hati. Bilirubin yang meningkat ya, kita sebut namanya bilirubinemia. Gitu. Kalau misalnya hal itu sudah berlanjut, ya karena bilirubin dengan amonia juga bisa terkaitan ya. Kalau misalnya amonianya juga meningkat, itu ke otak jadinya racun pada otak bisa menyebabkan penurunan kesadaran seperti itu. Sampai ke otak juga? Tuh. Waduh, serem banget. Ini nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok. Ini kan kalau udah ngomongin otak udah serem banget ya karena pusat kontrolnya kan ada di situ gitu Benar ya. sekali. Oh, sampai akhirnya bisa masuk ke otak juga, nanti kita bahas ya, Dok, ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Surya Ulhak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Daliman Serpong. Oke, Dok, sekarang kalau orang udah ada gejala-gejala nih ya tadi yang disebutkan oleh Dr. Surya bahwa gini segala macam. Nah, untuk pemeriksaannya itu sendiri apa ya bahasanya? Dia ada penunjangnya nggak sih? Maksudnya kayak MCU kan tadi udah kita sebutkan gitu, kayak oh udah gejala gini, Dok, mau MCU gini segala macam. Misal diidentifikasi di awal di hatinya ada sesuatu, dia paling banyak sebelum kita ngomongin pengobatan ya, itu ada tahap-tahapan apa aja sih untuk pemeriksaannya untuk orang lebih yakin bahwa oh ada sesuatu yang salah nih sama organ hatinya gitu. Nah, yang jelas kalau untuk mengetahui adanya sirosis hati, kita kalau misalnya datang ke dokter, kita wawancara dulu ya. Wawancara dulu apakah ada gejala-gejala yang ke arah sirosis hati. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik setelah gitu, fisik. Diperiksakan di bagian perutnya, apakah ada nyeri atau bagaimana, diperiksakan. Kemudian untuk penunjangnya sendiri kita terutama dengan lab ya, pemeriksaan darah, sampel darah yang kita bisa periksakan yang itu tadi fungsi hati. Fungsi hati seperti kita sebut ya SGT, SGPT seperti itu. Kemudian kalau untuk melihat faktor risikonya lagi, yaitu tadi yang infeksi virus ya. Virus apakah ada antibodi dari hepatitis B, HBsAg kita periksakan, apakah ada antibodi dari hepatitis C, kita periksakan HT-HCV. Kemudian untuk kita periksa lagi dengan USG, pencitraan ya. USG kita lihat apakah bagaimana bentuknya si organ hatinya, apakah ada benjol-benjol, apakah dia itu mengecil, apakah dia itu masih lancip atau bagaimana, seperti itu yang bagian ujungnya, itu yang bisa dilihat dari bagian USG seperti itu. Oke. Nah, dengan pemeriksaan itu sebenarnya pengaruh juga nggak sih? Ini satu pertanyaan yang lupa saya tanyakan tadi sebenarnya. Kalau ngomongin sirosis hati dengan pemeriksaan itu bisa nggak sih? Maksudnya kayak sekeluarga itu diperiksa semua dan ada kondisi yang bahwa
ada kaitannya nih ini antara satu dengan yang lainnya bahwasanya penyakit ini bersifat genetik gitu. Bisa jadi satu keluarga punya bibitnya semua nih gitu loh. Itu sifatnya genetik juga atau enggak atau Ya gimana? sebenarnya kalau untuk sirosis hati itu bukan sifatnya genetik ya Mas ya. Memang apa namanya tergantung dari gaya hidup, lifestyle sama infeksi virus itu tadi. Soalnya infeksi virus kan bisa ditularkan ya dari ibu ke anak. Kalau misalnya sudah ada riwayat seperti itu, baiknya dipisahkan seluruh keluarganya. Karena memang infeksi virus itu dia sifatnya menular lewat darah, salah satu lewat darah. Oh, oke. Jadi memang tidak terlalu bersifat genetik, tapi mungkin penularan itu yang Betul. lebih berbahaya ya. Iya. Karena mungkin satu rumah dipikirnya kena semuanya ini genetik, ternyata karena memang serumah seatap jadi akhirnya terjadi proses penularan itu sendiri. Oke, sekarang kalau sudah diperiksa gitu ya dan akhirnya ditegakkan diagnosis bahwa ini sirosis hati gitu ya. Nah, tindakan selanjutnya apa? Apakah pengobatannya itu disesuaikan dengan kondisi keparahannya kah, stadiumnya atau gimana untuk penentuan tindakan? Ya, jadi memang untuk pengobatan sirosis hati itu bervariasi ya Mas ya, tergantung dari perkembangan penyakitnya sendiri gitu. Kalau misalnya di tahap-tahap awal yang belum adanya gejala, kita lihat dari tergantung penyebabnya dulu nih. Kalau penyebabnya infeksi virus hepatitis B, kita treat si virus hepatitis B-nya dengan antivirus seperti itu. Seperti juga dengan hepatitis C kita obati. Kalau misalnya penyebabnya adalah alkohol, ya kita harus hindari yang namanya alkohol. Ya seperti itu. Kalau penyebabnya karena asupan lemak yang berlebihan, nah itu kita harus atur yang namanya asupan lemaknya kita atur. Kalau autoimun, nah itu kita treat autoimunnya sendiri. Kalau autoimun kan nggak bisa sembuh ya dok ya? Ya itu biasa sudah melekat ya. Dan memang dikontrol autoimunnya supaya tidak terjadi flare istilahnya gitu kita. Oke, jadi tindakannya disesuaikan dengan faktor risiko atau penyebabnya seperti apa. Jadi tindakannya sesuai dengan apa yang menjadi akar masalahnya gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Bapak Septian. Wah ini pasti lahirnya bulan Agustus nih ya, bukan ya September. Oke, dok, agak panjang nih dok ya, bentar ya. Dok, ayah saya terkena sirosis, hepatitis dan juga penyakit lambung yang udah kronis. Double nih dok ya. Hepatitis dan lambung. Keadaan sekarang perutnya kembung dok, badannya lemes dan sering sakit perut pas lagi makan sesuatu, meskipun cuma segelas susu. Udah separah apa sih penyakit sirosis hepatitisnya? Apakah rasa sakit di perut itu dari lambung atau sirosis ya? Terus gimana meredakannya dan bisa kembali normal? Banyak nih dok pertanyaan. Sebenarnya saya nggak lupa ya. Oke, sudah separah apa penyakit sirosis hepatitisnya? Apakah rasa sakit di perut itu dari lambung atau sirosis? Dan gimana meredakannya dan bisa kembali normal? Oke, ada 3 pertanyaan nih dok. Baik. Oh ini sirosis hepatitis itu berarti masih sirosis hati atau sama atau beda sih? Iya sama, sirosis hati, sirosis hepatis. Hepatis ya maksudnya? Bukan hepatitis kan. Hepatis ya? Oh iya, gimana itu dok? Jadi memang kalau misalnya cerita dari Bapak yang menanyakan ya, dilihat lagi harusnya diperiksakan kembali ya sama dokter istilahnya gitu. Dilihat kalau misalnya kembung itu bisa saru dengan masalah lambungnya dia. Kalau misalnya hepatitis kita harus periksakan bagaimana fungsi hatinya, apakah ada gangguan fungsi hati dengan pemeriksaan lab. Kalau misalnya sudah ada keluhan seperti BAB hitam ataupun muntah darah, nah itu yang sudah lanjut seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya sakit lambung aja seperti kalau habis makan tidak nyaman, itu bisa juga hanya masalah lambungnya saja. Jadi memang harus dilihat secara integrasi ya. Gitu. Tapi itu nyambung nggak sih dok antara maksudnya orang-orang yang ada riwayat sirosis itu ada gangguan di lambung dan ya tadi seperti kita bilang ya ada komplikasi dan nyambung kemana-mana merembet itu gimana? Ya benar. Jadi kalau misalnya sirosis itu bisa menyebabkan yang namanya pembuluh darah yang menebal ya, kita sebut namanya varises, terutama di esofagus, bisa juga di lambung. Jadi memang akan menyebabkan yang namanya peningkatan asam lambung ya di bagian perutnya. Itu yang bisa harus kita perhatikan untuk dari asupan. Nah itu gimana kalau untuk orang yang udah duluan punya riwayat asam lambung tinggi sama mungkin mah ataupun GERD itu kan waduh jadi double dong concernnya itu gimana? Jadi memang harus ditreat dengan obat untuk menekan yang namanya produksi asam lambung pada pasien-pasien tersebut. Sehingga akan mengurangi yang namanya peradangan di bagian dinding dari lambungnya. Untuk meredakannya berarti apa paralel dia antara si sirosisnya dan mungkin kalau dia ada riwayat asam lambung dan lain sebagainya. Iya betul, jadi diberikan bersamaan dengan kalau misalnya sirosisnya penyebabnya adalah infeksi atau bagaimana, itu harus ditreat berbarengan seperti itu. Oh berbarengan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mas Septian ya, karena ini untuk ayahnya dan semoga ayahnya lekas sembuh ya. Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa langsung ke dokter ya dok ya, Ya, supaya siap. tidak kondisinya semakin memburuk. Terima kasih sekali lagi Pak Septian ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau ngomongin pengobatan ya, tadi kita masih ngomongin seputar pengobatan, ini dia bisa berapa lama? Hmm. Oh, untuk pengobatan sirosis Iya. hati. Jadi memang sayangnya kan sudah saya sebutkan tadi, memang sirosis hati tidak dapat disembuhkan. Jadi memang pengobatannya itu bisa seumur hidup, tergantung dari bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan ya, seperti itu. Karena memang pengobatan itu kan bervariasi ya, tergantung dari gejala yang timbul, komplikasi yang timbul. Jadi memang untuk kalau misalnya penyebabnya infeksi virus hepatitis atau yang B atau C itu diberikan pengobatannya untuk menekan replikasinya. Kalau misalnya terjadi komplikasi, komplikasi yang kita obati. Seperti mungkin muntah darah ataupun BAB hitam, berarti kan ada tandanya ada pembuluh darah dari pencernaan yang pecah seperti itu. Itu yang harus dilakukan teropong selain gitu, endoskopi. Kalau ada komplikasi entah gara-gara sirosisnya atau mungkin udah punya riwayat duluan penyakit yang lain dan kemudian terjadi sirosis, dia pengobatannya secara paralel berbarengan oke nggak dok? Atau maksudnya ada Iya. masalah atau harus konsultasi juga ke dokter atau gimana? Ya, baiknya sih dikonsultasikan ke dokter karena memang untuk pengobatan sirosis ini tidak hanya dari satu sisi aja. Jadi penyebabnya, jadi memang prinsipnya adalah penyebabnya yang kita obati supaya tidak terjadi kerusakan hati yang lanjut sama komplikasinya yang kita harus cegah. Kalau misalnya sudah terjadi komplikasinya kita atasi komplikasi yang sudah Sebelum muncul. terjadi komplikasi lebih parah, Betul. ya harus diobati sesegera mungkin gitu. Betul sekali. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sirosis hati. Masih bersama dengan Dr. Surya Ulhak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dharma Serpong. Oke, dok kita lanjut lagi. Kalau ngomongin seputar sirosis hati gitu ya, Ya. kan tadi kita ngomongin ada yang namanya pengobatan gitu ya. Betul. Nah pengobatan ini sendiri kalau ngomongin hatinya, organ hatinya, kan banyak ya orang berpikir kayak, wah masih di usia segini masih bisa lah dia beregenerasi kembali ke posisi awal. Nah kalau kita ngomongin sirosis hati tadi kan ada yang namanya jaringan parut ya gitu. Betul. Nah jaringan parut ini kan kalau di tangan atau di kaki kita luka lecet, Mm-mm. muncul jaringan parut dia kan akan mengelupas terus tumbuh lagi kulit yang baru gini. Jadi kayak ya kembali recovered gitu. Nah kalau urusannya sama hati itu entah dari jaringan parutnya atau kondisi pasca sirosisnya itu sendiri, itu dia bisa kembali normal kah? Entah dari ya bentuknya ataupun dari fungsinya atau gimana? Nah, jadi memang sayangnya kalau misal sudah terjadi jaringan parut pada organ hati, itu akan mengganggu yang namanya sel hepatositnya. Sehingga sel hepatositnya itu tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Itu jadi memang untuk sirosis hati ini memang kita adalah jangan sampai kerusakan hatinya berlanjut seperti itu. Jadi yang tidak bisa sembuh karena sifatnya irreversible ya Mas ya. Aduh, itu meskipun di tahap-tahap awal aja, maksudnya kayak jaringan parutnya baru sedikit masih bisa tertolong lah gitu. Atau benar-benar kayak di awal pun tetap nggak akan bisa, tetap irreversible gitu. Nah ya, jadi memang terjadinya namanya kerusakan organ hati tergantung dari seberapa banyak jaringan parut yang ditimbulkan. Kalau misalnya hanya kecil saja itu tidak akan menyebabkan ya yang namanya gejala-gejala yang dari kerusakan organ hati. Tapi kalau misalnya sudah lumayan sampai setengahnya dari organ hati ataupun kan dia terdiri dari beberapa segmen ya untuk organ hati itu. Jadi kalau misalnya sudah satu segmen ataupun dua segmen itu bisa menyebabkan yang namanya kerusakan organ hati yang lanjut. Gitu. Serem banget ya. Tapi kalau semisal gini kan banyak orang punya banyak opsi lah ya untuk tindakan pengobatan seperti itu. Kayak, dok aku tuh ingin benar-benar sembuh deh gitu. Tindakan yang tadi sempat kita bahas, bisa nggak sih seharusnya mungkin ya, itu tindakan pembedahan yang sifatnya operatif supaya benar-benar hasilnya lebih maksimal atau nggak harus operatif juga atau gimana? Ya sebenarnya untuk tindakan pembedahan ataupun operatif kita sebutnya yang namanya transplantasi hati ya Mas ya. Tapi memang itu adalah pilihan yang terakhir pada saat pengobatan yang konservatif yang di awal tidak bisa tetap
menyebabkan keluhan, gejalanya tidak membaik selain gitu. Dan memang untuk transplantasi hati ini memang butuh biaya ya, butuh biaya yang besar juga, persiapan yang besar juga. Dan itu biasanya dilakukan di tahap yang akhir seperti itu. Itu di tahap yang akhir itu biasanya keputusan untuk transplantasi hati ini sendiri, apakah emang disarankan oleh dokter atau melihat kondisinya terjadi perburukan yang amat sangat tidak ada perbaikan, atau sebenarnya ini bisa jadi inisiatif dari si pasien sendiri atau gimana sih? Ya sebenarnya dilihat lagi dari kondisinya si pasiennya lagi. Kalau misalnya sudah menimbulkan gejala yang berat atau stadium yang sudah sangat berat tahap akhir, dokter akan menyarankan untuk dilakukan transplantasi hati. Tapi memang itu butuh persiapan dan butuh biaya yang besar seperti itu. Persiapan itu maksudnya harus ada pendonornya? Bener. Seperti apa? Benar. Ya, jadi harus ada pendonornya, harus matching, cross matchnya, dan tidak takutnya nanti akan menyebabkan yang namanya penolakan dari organ asing seperti itu. Karena kan dia dicangkok ataupun dimasukkan ke dalam tubuh kita seperti itu. Berarti maksudnya ada kriteria tertentu yang enggak, oh ada pendonor, ada resipien, asal tindakan aja nggak sesimpel itu ya. Maksudnya ada tahapan-tahapan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang cocok dan tidak cocok gitu. Betul Ya? sekali. Oke. Tapi kalau di Indonesia sudah ada dok tindakan seperti itu? Sudah ada di RSCM pun pernah, tapi memang jarang ya, karena memang itu merupakan tindakan yang advance. Tapi memang sudah ada, tapi memang sudah sangat advance banget gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang transplantasi hati ini sendiri. Ya semoga sebelum sampai transplantasi hati, ya tindakan konservatif bisa membantu pasien seperti itu ya. Setidaknya untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu ya. Oke, nah kalau ngomongin yaitu pengobatan. Kalau tindakan preventifnya dengan vaksin ya. Kalau dengan vaksin itu sendiri bisa membantu nggak sih dok? Maksudnya untuk ya kita selama ini ngerti lah vaksin, apalagi kita belajar banyak di COVID ya gitu. Betul. Vaksin itu tidak menghalangi 100% penyakit, tapi kan setidaknya meminimalkan. Nah kalau dengan vaksin itu sendiri, dengan adanya kayak mungkin vaksin hepatitis dan lain sebagainya, itu bisa membantu nggak sih dok? Ya, terutama kan itu merupakan salah satu pencegahan dari penyebab yang namanya sirosis hati, karena kan penyebabnya adalah infeksi virus. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah dengan upaya vaksinasi hepatitis B maupun C seperti itu. Jadi memang untuk meminimalkan yang namanya tertularnya yang namanya virus hepatitis B maupun C. Jadi bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya benar-benar 100% untuk mencegah, itu tidak bisa dijaminkan. Itu sudah kembali ke Tuhan ya. Ya. Makanya intinya kita melakukan yang terbaik, mulai dari jaga kesehatan, lifestyle kita, pola makan dan lain sebagainya, dan diimbangi juga dengan vaksin itu sendiri. Semoga kita terhindar dari itu. Oke, terima kasih Dokter Surya. Hari ini kita mendapat banyak sekali informasi seputar sirosis hati. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk sama-sama menjaga kesehatan, terutama kesehatan hati kita supaya nggak mengalami sirosis hati. Kalaupun mengalami ini ya segera periksa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Daily Mas Serpong. Selamat pagi dok. Ya, sama-sama Mas. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Surya, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini, dan selamat menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun. Besok Anda mau lomba apa? Ingat jaga kesehatan supaya organ hati Anda tetap sehat. Sampai jumpa dan salam kemerdekaan. Sampai jumpa.